Mulai dulu ya. Bentar ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, anak-anak peserta JISMAK level 2. Hari ini ada pembinaan online bersama Ustazah Laili. Sudah disiapkan soalnya semua atau kemarin sudah melihat soal yang sudah di-share oleh panitia ya? Silakan dibuka. Nanti selama pembinaan, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya. Jadi didengarkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh pakai emoticon angkat tangan. Terima kasih. Silakan untuk Ustazah Laili, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Saudara Eka. Oke, sudah siap semua ya? Ya, azan. Oke, sudah bisa dibuka soalnya masing-masing. Oke, sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada share screen sebentar ya. Sudah kelihatan? Nah, Sudah, oke. Oke ya, sudah mengerjakan soalnya? Belum? Ibram? Oke ya, sudah mulai ya. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita masukkan gambar peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, orang utan itu dapat ditemukan di mana? Di sini ada garis Wallace sama garis Weber. Kira-kira jawabannya yang mana ya? A, B, C, atau D? Wilayah barat. B, wilayah barat garis Wallace. Oke, betul. Kita harus ada. Ada yang tahu wilayah barat garis Wallace ini dinamakan fauna apa? Dikenal dengan fauna asiatis. Nah, di sini di fauna asiatis itu dikenal kemana orang itu? Garis Wallace dan garis Minta tolong yang lain audionya dinonaktifkan ya, biar fokus sama penjelasannya Ustazah Laili. Terima kasih. harus digeser. Yes. Oke ya, di sini. Jadi di garis Wallace itu di sini ada contoh hewannya. Nah, di sini ada selain orang utan, ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa, ada gajah Sumatera, ada badak Jawa, ada banteng Jawa. Nah, untuk di antara garis Wallace sama garis Weber, di sini ada hewan. Hewan namanya di sini fauna peralihan. Nah, di sini contohnya ada komodo, ada anoa, ada burung maleo, ada babi rusa. Nah, untuk di garis Weber, di garis timur Weber, di sini ada burung cendrawasih, ada kuskus, ada walabi. Ya, lanjut nomor 2. Maher ingin menerapkan tindakan menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Maka tindakan yang harus dilakukan Maher adalah yang A, memakai kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. Yang B, menghemat penggunaan air. Yang C, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. Yang D, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang. Nah, jawabannya yang benar di sini, ini ada yang mencoret ya.
Nah, jawabannya benar. Ini di sini. Jawabannya adalah C. Melestarikan sumber daya tumbuhan serta hewan-hewan langka. Nah, di sini sumber daya alam itu ada dibagi menjadi dua. Ada hayati sama non hayati. Di sini ada hayati itu apa? Yaitu sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam yang berupa makhluk hidup. Nah, non hayati itu kekayaan alam yang berupa benda-benda mati. Selanjutnya nomor 3. Bima menendang sebuah bola di atas permukaan lantai yang kasar dengan gaya sebesar F. Setelah 30 detik, bola tersebut kembali diam. Nah, jika ingin bola tersebut menggelinding lebih lama, maka pilihan berikut yang dapat dilakukan oleh Bima adalah, nah ini di sini harus diapakan? Biar bolanya itu lebih lama menggelindingnya. Ada yang tahu jawabannya? Misalnya A, menendang bola tersebut di lantai yang lebih kasar. Maka bolanya akan bagaimana kalau bolanya ditendang di lantai yang lebih kasar? Dia akan cepat berhenti ya. Yang B, memberikan gaya tambahan yang lebih kecil dari gaya yang berlawanan. Nah, kalau diberi gaya tambahan yang berlawanan, maka bola itu akan berhenti. Nah, yang C mengubah gaya F menjadi setengah F atau setengahnya gaya semula. Maka di sini gaya tersebut berkurang, maka mengelindingnya juga lebih cepat. Nah, jawabannya adalah memberikan gaya tambahan yang lebih kecil dan ditendangnya pada lantai yang licin. Jawabannya D, nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Oh, nomor 3 ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, di sini Raka sedang bereksperimen mencoba menyusun ketiga magnet dan didapatkan hasil sebagai berikut. Di sini ada I didekatkan sama R, itu dia tolak-menolak. Nah, waktu Q didekatkan dengan T, maka dia akan tarik-menarik. Nah, U sama R, dia akan tolak-menolak. Kalau Q sama R tolak-menolak, maka dia kutubnya itu sama, ya kan? Berarti di sini misalnya, contohnya, misal kalau Q-nya itu selatan, maka R-nya juga selatan. Nah, kalau Q-nya selatan, nah di sini dia tarik-menarik dengan kutub T. Maka dia akan, kutub T ini berupa kutub utara. Nah, U dan R tolak-menolak. Berarti kalau T-nya itu U, Aku R-nya itu jawab. S. Emak. Gambar, dilihat ini. Utara. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Jadi kutub utaranya yaitu kutub T, kutub T, dan kutub S. Nah, kutub selatannya kutub Q, kutub U, dan kutub R. Nah, di sini dilihat kalau kutub Q dan R itu bertolak belakang, maka memiliki kutub yang sama. Nah, di sini kutubnya itu adalah kutub selatan. Nah, kutub Q dan kutub T, dia itu tarik-menarik. Nah, di sini kutubnya berbeda karena Q-nya tadi selatan, maka T-nya itu kutub utara. Nah, sedangkan U-nya di sini tolak-menolak. Kutubnya sama, kalau U-nya itu selatan, maka R-nya juga selatan. Jawabannya Tapi habis maghrib ya semperangkat enak malahnya. Mohon maaf, Bionizar, bisa di-mute audionya. Oke, soal kelima, perhatikan daur hewan berikut. Nah, di sini ada dimulai dari telur, larva, pupa, lalu jadi imago atau hewan dewasa. Nah, di sini jenis daur hidup hewan dan contoh hewan yang memiliki daur hidup tersebut adalah di sini dilihat dari daur hidupnya berarti karena ada 4
tahap, maka di sini termasuk metamorfosis sempurna. Nah, contoh dari metamorfosis sempurna, apakah lebah atau kecoa? Nah, yang benar adalah lebah. Contoh lainnya di sini, metamorfosis sempurna, yaitu proses pada hewan yang mengalami perubahan berbeda di setiap fase tubuhnya. Dikenal biasanya dengan 4 tahap. Nah, ini ada telur, larva, pupa atau kepompong, imago atau hewan dewasa. Nah, contoh metamorfosis sempurna, di sini ada kata, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, ada semut, ada lebah, dan lain-lain. Nah, yang metamorfosis tidak sempurna, biasa itu proses perkembangan serangganya itu tidak melewati fase pupa atau kepompong. Nah, di sini contohnya ada di gambar ada jangkrik, ada capung, ada kecoa, ada belalang, ada kutu, ada rayap, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 6. Nah, 3 buah telur yang masanya sama dimasukkan ke dalam gelas yang berisi zat cair. Ternyata telur C tenggelam, telur B melayang, ini telur A terapung. Ini tulisannya ya. Berikut ini pernyataan yang salah adalah Mereka sangat bergotong untuk membangun sangkar yang massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis telur. Nah, di sini dilihat karena massa telur di sini paling besar, maka massa telurnya lebih besar daripada massa air, maka telurnya tenggelam. Nah, di sini kalau massa telurnya sama dengan massa airnya, maka telurnya akan melayang. Nah, yang nomor A di sini massa jenis zat cairnya itu lebih besar daripada massa jenis telurnya, maka dia kondisi telurnya maka akan terapung. Jadi massa jenis telur paling besar di sini CBA. Nah, soal nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk energi yang terdapat pada percobaan. Nah, di sini ada percobaan kertas yang dibuat melingkar-lingkar, digunting. Nah, lalu di sini ada lilin. Nah, kertasnya itu ditaruh di atasnya lilin, maka kertas yang bentuknya melingkar kayak ular ini, dia dapat bergerak. Urutan perubahan energi yang terjadi pada percobaan tersebut adalah nah, di sini karena lilinnya di sini energi kimia yang menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Nah, di sini karena ada perputaran udaranya mengakibatkan kertas yang berbentuknya ular ini akan bergerak. Maka jawabannya adalah A. Oke, nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Susunan partikel tersebut adalah, nah, di sini ada beberapa jenis partikel. Yang pertama, dilihat dari partikelnya, di sini dia bentuknya tidak teratur. Nah, terus bergeraknya juga tidak rapat dan juga tidak terlalu berjauhan atau renggang. Nah, yang kedua, di sini saling berjauhan, terus tidak teratur juga. Nah, yang ketiga, di sini teratur bentuknya dan dia rapat berdekatan. Susunan partikel tersebut adalah yang pertama, ini adalah Ya. cair. Nah, yang kedua itu gas, yang ketiga itu padat. Jawabannya C. Ada bilang.
Oke, nah ciri-ciri dari partikel padat selain tadi yaitu susunannya teratur, jaraknya sangat rapat. Nah, di sini tuh dia gaya tarik partikelnya itu sangat kuat. Jadi susah untuk diubah-ubah. Nah, untuk cair di sini partikelnya itu tidak teratur, terus renggang atau agak berjauhan. Nah, terus bebas juga, terus agak lemah. Nah, untuk gas di sini dia sudah tidak teratur, saling berjauhan dan sangat lemah untuk tarik menariknya. Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah kalor dari sebuah lampu. Yang kedua, panas matahari. Yang ketiga, perambatan kalor pada besi. Yang keempat, aliran udara pada cerobong asap. Pernyataan di atas yang termasuk konduksi adalah, nah di sini perpindahan panas itu kan dibagi menjadi 3. Ya, perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Lihat di sini. Nah, kalor dari sebuah lampu itu dapat dirambatkan secara konveksi dan secara radiasi. Nah, untuk panas matahari dirambatkan secara radiasi. Nah, yang ketiga, perambatan kalor pada besi. Besi yang dipanaskan, sendok yang dipanaskan, itu termasuk perpindahan panas secara konduksi. Nah, aliran udara pada cerobong asap di situ juga pakai konveksi. Maka jawabannya untuk contoh dari konduksi adalah perambatan kalor pada besi C. Soal ke-10, alasan pemasangan kabel listrik dibuat kendor bertujuan agar yang A pada cuaca dingin kabel tidak putus. Yang B pada keadaan panas kabel listrik dapat putus. Yang C tidak menyusut ketika dialiri arus listrik. Yang D pada siang hari kabel listrik cepat memuai. Pemasangan kabel listrik dibuat kendor itu tujuannya agar apa? Agar pada siang hari kabel itu kan kena sinar matahari. Nah, kalau dipanaskan kena sinar matahari, dia kan akan cepat memuai. Nah, ketika memuai, kabel listrik itu kan akan bertambah panjangnya. Nah, sedangkan ketika cuaca dingin pada malam hari, kabel listrik itu akan mengalami penyusutan dan cenderung jadi pendek. Nah, maka itu kenapa sih kok kabel listrik waktu dibuat itu harus kendor? Jadi pada siang hari kabel listrik itu dapat memuai. Jadi jawabannya do. Lanjut 11. Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan sifat benda. Nah, di sini ada anak meniup balon. Nah, balonnya itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang 2 balon, ada yang 1 balon. Nah, di sini menunjukkan sifat bendanya itu seperti apa sih? Nah, di sini dilihat dari isinya. Nah, di sini itu balon itu berisi gas. Nah, sifat dari gas itu apa? Nah, sifat dari gas yaitu volumenya berubah-ubah dan bentuknya juga berubah-ubah sesuai bentuknya. Nah, dilihat di sini. Jadi kalau bentuknya panjang diisi dengan panjang maka gasnya juga berubah sesuai bentuk. Oke, nomor 11 tuh. Kok biyen lho masih ada orang juara perak lho. 12 perubahan Loro. wujud benda yang menerima atau menyerap kalor ditunjukkan pada proses. Nah, di sini perubahan wujud yang menerima atau menyerap kalor itu membutuhkan panas, kalor panas. Nah, ditunjukkan pada proses apa yang membutuhkan panas. Nah, di sini contohnya adalah A. Menguap. Selain menguap, yaitu yang membutuhkan panas adalah mencair. Nah, yang ketiga yaitu adalah menyublim. Nah, untuk yang nomor B ini itu kan membeku. Membeku itu apa, Us? Membeku itu melepaskan kalor. Nah, yang C ini adalah proses mengkristal, melepaskan kalor juga. Jadi tidak membutuhkan panas. Yang D ini adalah mengembun. Dia juga melepaskan kalor. Nah, sini.
Nah, jadi yang warna merah ini dia menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Nah, sedangkan yang warna biru di sini itu adalah melepaskan kalor. Nah, soal ke-13. Perhatikan tabel bagian tumbuhan berikut. Bagian tumbuhan di atas yang sesuai dengan golongan tumbuhan monokotil. Nah, di sini ditunjukkan dengan nomor, saya mulainya nomor 1 ya. Di sini itu apa namanya pembuluh berkas pengangkutnya, silem floemnya itu teratur, berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua ini akar. Akarnya itu serabut. Yang ketiga ini bijinya satu keping. Nah, yang keempat ini daunnya bentuknya melengkung. Nah, yang kelima daunnya bentuknya menjari. Yang keenam bijinya dua keping. Yang ketujuh ini akarnya berbentuk akar tunggang. Yang delapan ini silem sama floemnya menyebar. Nah, di sini bagian tumbuhan di atas yang sesuai dengan golongan tumbuhan monokotil ditunjukkan dengan nomor. Nah, sini ciri-ciri monokotil. Nah, dia punya satu keping, terus tulangnya itu sejajar atau melengkung. Nah, berkas mengangkutnya itu menyebar, silem floemnya menyebar. Nah, terus bunganya itu terdiri kelipatan 3 atau kelipatannya. Nah, akarnya itu serabut. Berarti jawabannya di sini adalah 2, 3, 4, 8. B ya, jawabannya B. 2, 3, 4, 8. Ya, 4, 8. Jawabannya B ya. Oke, soal ke-14. Dari bulan Desember sampai bulan Maret, sebagian besar negara di Amerika dan Eropa mengalami musim dingin. Nah, bulan Maret sampai Juni itu mengalami musim semi. Dari Juni sampai September mengalami musim panas. Dari September sampai Desember mengalami musim gugur. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya, nah di sini terlihat kan ada beberapa musim, maka ada perubahan musim. Nah, di sini akibat dari apa? Akibat dari B, revolusi bumi. Oke, revolusi bumi. Soal nomor 15, dalam suatu ekosistem kebun terdapat beberapa hewan. Nah, di sini yang mulai dari sekelompok cacing tanah, seekor kucing, 8 ekor ular, 7 ekor belalang, seekor kambing, 4 tanaman sayur, 2 ekor ulat, 16 ekor katak, 22 ekor belalang. Nah, satuan ekosistem yang merupakan populasi. Nah, di sini karena dinamakan populasi berarti yang lebih dari satu. Maka yang nomor 3 dan yang nomor 9, seekor kucing dan seekor kambing, di sini dicoret. Maka yang benar jawabannya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nomor 3 sama 9-nya tidak ada, berarti yang B. Perhatikan gambar penampang melintang akar berikut ini. Nah, bagian yang berfungsi untuk perluasan penyerapan air
adalah, nah di sini yang nomor pertama itu ada epidermis. Yang nomor kedua di sini ada floem. Yang nomor 3 silem. Yang nomor 4 itu akar. Rambut akar. Nah, bagian yang berfungsi untuk perluasan penyerapan air adalah sini, mulai dari tadi ya, nomor 1 epidermis. Nah, epidermis itu fungsinya buat apa? Yaitu melindungi bagian dalam tumbuhan. Nah, untuk floem yang nomor 2 itu mengangkut makanan, hasil makanan fotosintesis. Yang silem itu mengangkut air dan mineral. Nah, rambut akar di sini berfungsi untuk memperluas penyerapan air. Jadi jawabannya adalah 16 adalah do. Oke. Soal nomor 17. Mekarnya bunga pukul 4 Mirabis jalaba seperti pada gambar merupakan contoh gerak. Nah, di sini ada bunga namanya bunga pukul 4. Ini bunga pukul 4. Di sini termasuk contoh gerakan apa? Sini ada yang namanya karena dia hanya mekar pada saat pukul 4, maka dinamakan bergerak karena cahaya matahari atau fotonasti. Nah, di sini termonasti itu apa, Ustazah? Jadi dia bergerak karena adanya suhu. Nah, untuk tikmonasti dia itu bergerak karena adanya sentuhan. Contohnya kayak putri malu, dia disentuh, dia akan menutup atau mekar. Nah, di sini kemitaksis itu karena bergerak karena zat kimia. Selanjutnya nomor 18. Usaha manusia untuk menghasilkan spesies baru yang unggul dengan mengawinkan dua individu yang memiliki sifat berbeda disebut dengan A. Inseminasi buatan, yang B. Transgenik, yang C. Hibridasi, yang D. Bayi tabung. Sini, inseminasi buatan itu apa? Jadi teknologi reproduksi dengan cara memasukkan sel sperma dari hewan ke dalam alat kelamin hewan betina dengan menggunakan alat inseminasi. Nah, transgenik itu proses pemindahan gen dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, hibridasi di sini itu penyilangan dua individu. Jadi sifatnya berbeda agar mendapatkan hasil bibit baru yang lebih unggul. Nah, yang terakhir yang bayi tabung itu suatu teknologi reproduksi di mana pembuahannya itu terjadi di luar tubuh menggunakan tabung biasanya ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Selanjutnya soal 19. Nah, di sini ada sebuah rangkaian listrik. Nah, lampu L1, L2, L3, dan L4. L1, L2, dan L4. Pernyataan yang benar pada rangkaian tersebut adalah yang pertama, jika saklar S3 ditutup, maka L1 dan L2 menyala. Di sini kalau S3-nya ditutup, saklar itu kalau ditutup maka alirannya dia bisa mengalir. Jadi arus listriknya dari baterai ini dia bisa mengalir kembali lagi ke baterainya ini. Nah, di sini kalau saklarnya ditutup, maka semua lampu di sini itu bisa menyala kalau semua saklarnya itu ditutup. S1, S2, S3 itu ditutup semua. Itu lampunya bisa menyala. Nah, kalau S3-nya ditutup sendirian, yang lainnya terbuka, maka alirannya akan
berhenti di sini, tidak kembali lagi ke baterainya. Jadi tidak ada arus listrik yang mengalir. Maka lampunya di sini harusnya semuanya mati karena arus listriknya tidak mengalir. Nah, yang B, jika saklar S1 dan S3 dia mengalir, S1 dan S3 dia mengalir, di sini dia tertutup. S1 dan S3. Nah, jadi yang dia mengalir dari mana aja? Dari baterai mengalir ke lampu 1, ke lampu 2, lalu nah, jadi ini maka lampu 1, lampu 2 yang menyala. Nah, sedangkan kalau yang C, jika saklar S2 dan S3 yang ditutup. Nah, kita lagi jalan, arus listriknya jalan, melewati S3. Nah, lampu 3-nya nyala, lampu 4-nya nyala. Nah, di sini kan ada percabangan. L1 juga menyala, L2 juga menyala. Dia bisa lewat sini. Maka yang C ini seharusnya semua lampu menyala. Nah, yang D, jika saklar S2 dan S3 tadi ya, maka hanya lampu L1 dan L2. Ini salah ya, yang seharusnya jawabannya itu adalah saklar menyala. Maka yang paling benar jawabannya itu adalah yang B. Jika S1 dan S3 ditutup, maka lampu yang menyala adalah lampu L1 dan lampu L2. Oke, soal nomor 20. Data hasil percobaan. Yang pertama yaitu air dipanaskan akan menguap. Yang kedua, logam dipanaskan akan membara. Yang ketiga, besi dibiarkan di tempat terbuka akan mengalami korosi. Nah, yang keempat, garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Nah, berdasarkan data tersebut yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor, nah, di sini yang termasuk perubahan kimia itu adalah nomor 3 dan 4. Karena air dipanaskan akan menguap, ini adalah proses dalam fisika yaitu perpindahan panas. Perubahan kalor tadi ya. Logam dipanaskan akan membara. Ini dia bisa memuai. Termasuk perubahan fisika. Jawabannya adalah do 3 dan 4. Dimohon untuk tidak mencoret-coret ya. Layarnya tidak bisa digeser kalau dicoret-coret. Oke, soal nomor 21. Nah, di sini perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama merupakan planet luar. Yang kedua mengorbit di antara planet Jupiter dan Uranus. Nah, yang ketiga planet terbesar di dalam tata surya.
Yang keempat, mempunyai cincin yang indah di sekelilingnya. Yang kelima, planet terjauh kedua dari matahari. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri planet Saturnus adalah, nah di sini jawabannya merupakan planet luar. Seperti yang diketahui sendiri, planet itu dibagi menjadi dua, planet dalam maupun planet luar. Nah, Saturnus di sini itu termasuk planet luar. Mengorbit di antara planet Jupiter dan Uranus. Nah, letak Saturnus sendiri itu berada di antara planet Jupiter dan planet Uranus. Nah, yang selanjutnya planet terbesar dalam tata surya. Di sini apakah Saturnus? Kan. Jadi di sini planet terbesar itu adalah planet Jupiter. Nah, mempunyai cincin yang indah di sekelilingnya. Apakah ciri-ciri dari planet Saturnus? Iya. Nah, planet terjauh kedua dari matahari. Nah, planet terjauh itu kan Uranus. Nah, kedua terjauh itu adalah planet Neptunus. Planet Uranus. Terjauh itu Neptunus. Ya, jadi jawabannya di sini adalah 1, 2, dan 4. Di sini tadi planet dalam itu ada sama urutannya ya, biar menghafalkan ini planet-planetnya. Ya, planet dalam itu mulai paling dekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Di sini ada sabuk asteroid. Nah, di dalamnya yang termasuk itu adalah planet dalam. Nah, di luarnya sabuk asteroid itu ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus. Mulai dari Merkurius dikenal dengan planet terkecil, nah Venus, nah Bumi, habis itu Mars planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus. Nah, ini planet kembar Uranus dan Neptunus sama-sama berwarna biru. Soal nomor 22, perhatikan gambar gerhana matahari total di bawah ini. Mahkota bunga yang mengelilingi bulan pada gambar di samping merupakan penampakan lapisan matahari yang disebut Kok beda soalnya, soalnya nggak kelihatan. Soalnya beda, Ya, Beda, soalnya Soalnya kegedean. beda, Oh iya, bentar. Ini ya soalnya ya. Ya, Ya, tadi double ya, usah ada cek ini lagi tadi beda. Ya, makasih ya. Gedean, tapi Ya, gambarnya double. kelihatan. Gambarnya sudah kelihatan. Ya sudah, tapi nggak kelihatan tulisannya, Tulisannya nggak kelihatan. Soalnya kayak gede gitu loh. Oh iya. Ini ya, soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Hubungan antar tulang yang ditunjukkan oleh huruf Z. Nah, di sini merupakan sendi apa? Nah, contohnya gini ya. Nah, berarti namanya sendi apa? Sendi putar. Nah, jadi dia bisa berputar ke segala arah. Nah, contoh sendi putar di sini sendinya bisa berputar ke segala arah. Nah, di sini ada sendi apa aja? Mulai dari nih, kita namanya sendi peluru. Jadi bisa segala arah. Nah, sama kayak di bahu, sama di pinggul. Lalu engsel, tangannya kalian bisa digerakkan. Itu ke satu arah aja. Itu ada di siku, ada di lutut kakinya kalian. Terus ada di sendi geser, itu di antar tulang. Terus sendi pelana, itu tuh dua tulang bergerak itu ya. Lanjut, soal nomor 23. Nah, di sini ada gambar komet.
komet. Nah, yang jatuh itu sebagian besar mengandung apa? Di sini komet itu mengandung 3. Ada es, ada debu, ada gas. Jadi sebagian besar komet itu berisi es atau air yang beku. Nah, yang mengandung amonia, karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Nah, selain itu ada debu-debunya juga. Nah, debu di sekitar komet. Nah, di sini selain ada es dan debu juga ada gas. Jadi mengandung gas organik yang mudah menguap. Nah, maka di sini jawabannya nomor 23, komet sebagian besar mengandung es dan gas beku. C. Oke, selanjutnya nomor 24. Ada sebuah gambar pohon. Nah, di sini pohonnya atau tumbuhan inangnya ada tanaman lain. Namanya tanaman benalu. Nah, interaksi apa di antara kedua tanaman ini? Ada pohon sama benalu. Dinamakan simbiosis apa ya di sini? Nah, di sini karena benalu di sini berada di pohon. Nah, di sini dia pohonnya itu tidak diuntungkan. Jadi makanannya pohonnya, nutrisinya itu dimakan sama benalunya. Benalunya bisa tumbuh lebat. Nah, maka itu di sini digambar termasuk contoh dari simbiosis parasitisme. Selain simbiosis parasitisme, yang satunya untung, yang satunya rugi, ada simbiosis mutualisme sama simbiosis komensalisme. Oke, soal nomor 25. Oke, perhatikan gambar berikut. Percobaan ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri hidup yaitu apa? Di sini ada tumbuhan, lalu ditutup sama plastik. Nah, terus beberapa jam itu ditinggal atau beberapa menit itu ditinggal. Nah, ternyata di plastiknya itu ada titik-titik. Nah, titik-titik ini uap air, cairan. Nah, kira-kira di sini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri hidup, yaitu apa? Yaitu mengeluarkan zat sisa. Jadi di sini mengeluarkan uap air. Nah, di sini uap airnya itu didapatkan karena proses fotosintesis dan proses penguapan dari tumbuhannya. Jadi respirasinya juga. Nah, soal 26. Oke, nah, di sini ada gambar orang yang sedang ice skating. Nah, waktu ice skating itu kenapa kok menggunakan sepatunya itu sepatu beda, sepatu khusus? Nah, tujuannya itu biar apa sih? Kenapa kok nggak pakai sepatu biasa aja, kalau main ice skating? Nah, di sini tujuannya agar kalau kalian main ice skating, kalian itu bisa meluncur lebih cepat. Nah, sepatunya itu meluncur lebih cepat, jadi gaya gesek antara es sama sepatunya itu lebih kecil. Nah, jadi kalian bisa bergerak lebih cepat. Semisal kalau aku bermain ice skating pakai sepatu biasa, apakah bisa? Bisa, tapi tidak secepat menggunakan sepatu khusus. Jadi tidak bisa kayak seperti orang berlari cepat gitu kan, kalau main skating meluncur gitu kan ya. Kalau main pakai sepatu biasa mungkin lebih lambat daripada menggunakan sepatu skating. Karena itu waktu main skating itu menggunakan sepatu yang berbeda. Nah, soal nomor 27. Ayah mengendarai mobil di daerah pegunungan. Nah, tikungan pada jalanan tersebut cukup tajam. Nah, ditambahkan cermin di pinggir jalan untuk membantu pengemudi.
Menurutmu safety mirror berupa cermin apa? Nah, mempunyai sifat apa? Biasanya kalian lihat di tikungan jalan, nggak harus di pegunungan. Di tikungan jalan manapun di jalan raya itu banyak cermin-cermin yang ada di ujung-ujungnya. Nah, itu kira-kira namanya cermin apa? Dinamakan cermin cembung. Nah, cermin cembung. Kenapa kok pakai cermin cembung? Nah, karena itu ada sifat-sifatnya cermin cembung, yaitu sifatnya maya, tegak, terus diperkecil. Nah, kenapa Jadi bisa melihat itu area sekitarnya, jadi lebih luas ngelihatnya. Jadi itu kenapa kalau waktu di tikungan di jalanan yang belok itu menggunakan cermin cembung agar bisa melihat yang di balik arahnya itu apakah ada mobil lain atau tidak. Jadi mengurangi resiko untuk kecelakaan. Nah, ini biasanya juga digunakan di daerah pegunungan karena pegunungan itu jalanannya berkelok-kelok. Maka cermin cembung ini biasanya digunakan di sana itu biasanya banyak sekali. Nah, biasanya gambarnya kayak gini. Kalian pasti menemui ya. Di daerah dekat SDI Rada juga banyak yang menggunakan cermin cembung di daerah sini. Selanjutnya, soal nomor 28. Bentuk bulan itu terlihat berbeda-beda setiap malam. Pada suatu hari akan terjadi yang namanya bulan purnama. Kapankah terjadinya bulan purnama? Dan apa yang menyebabkan bulan purnama itu dapat terjadi? Nah, kira-kira kapan bulan purnama itu dapat terjadi? Saat bulan itu berada di antara matahari dan bumi. Jadi bulan itu mendapatkan sinar matahari penuh dari matahari. Karena itu bulan itu berwarnanya terang dan posisinya berada tepat di antara Kok seganggu mama? Mama marah. bulan dan matahari. Makanya itu berbentuk seperti lingkaran bulat dan terang. Ulangi, Us. Ulangi. Oke. Kapan bulan purnama itu terjadi? Saat matahari, saya gambarkan ya. Matahari. Ini matahari. Terus ada yang namanya bulan. Nah, di sini itu bumi. Bumi. Di sini tepat satu garis jejer. Nah, karena itu warna bulan purnama itu terang karena mendapatkan sinar matahari. Cahaya dari sinar matahari. Kenapa bulat? Karena tepat berada di antara garis antara matahari, bulan, dan bumi. Kapan terjadi itu tadi ya? Nah, kenapa sih kenapa penyebabnya? Nah, tadi itu karena posisinya bulan itu mengorbit, berkeliling, berevolusi pada bumi, jadi mengelilingi bumi. Nah, kenapa alasan bulan itu kenapa sih kok bentuknya berbeda-beda? Kadang sabit, kadang setengah, kadang nggak ada. Itu karena bulan itu berkeliling, mengelilingi, namanya revolusi bulan. Nah, selain itu, bumi juga berevolusi terhadap matahari, namanya revolusi matahari. Nomor 29. Adik sedang menggosokkan kain wol ke balon, seperti pada gambar.
Nah, lalu balon tersebut didekatkan dengan kertas. Maka balon tersebut dapat menarik kertas seperti gambar balon yang pink di bawah ini. Nah, jelaskan peristiwa yang terjadi. Di sini namanya peristiwa apa? Peristiwa kenapa kok bisa kertasnya kok bisa ditarik sama balon padahal balon nggak ngapa-ngapain. Nah, karena di sini ada yang namanya peristiwa listrik statis. Hmm. Nah, hal ini terjadi karena apa? Nah, karena elektron itu berpindah. Jadi, dalam suatu benda itu kan ada yang namanya muatan. Nah, ada namanya muatan positif, ada muatan negatif, ada muatan netral. Nah, yang berpindah itu biasanya muatan elektron. Nah, di sini muatan elektronnya itu pindah dari wall ke balon. Nah, jadi dia di sini itu bermuatan negatif. Nah, bisa menarik kertas-kertas ini. Nah, kertasnya itu netral, jadinya tertarik. Sebentar ya Ustazah Laili, bagi anak-anak, Ustazah dari tadi memperhatikan ya, yang tidak fokus dan terus berkomentar, nanti ketinggalan loh apa yang dijelaskan sama Ustazah Laili. Oke, nah di sini itu elektron berpindah dari kain wol, nah ke balon. Nah, jadi kain wolnya ini muatannya positif. Nah, kalau balonnya jadi muatannya negatifnya. Balon ini yang muatannya negatif itu dapat menarik dari kertas-kertas. Nah, kertasnya ini netral, bisa ditarik. Biasanya bisa diganti sama apa, Us? Kain bolnya bisa diganti sama penggaris. Ini balonnya bisa diganti dengan penggaris. Ini biasanya kain bolnya bisa dipakai sama rambut, rambutnya kalian. Itu juga bisa diubah. Jadi contoh peristiwa listrik statis. Jadi listrik yang mudah untuk ditemukan, gampang untuk ditemukan dan dipraktekkan. Nah, yang soal terakhir yaitu soal 30. Perhatikan gambar lapisan atmosfer bumi di bawah ini. Seandainya kamu seorang pilot, maka kamu menerbangkan pada lapisan atmosfer nomor berapa, yaitu lapisan apa namanya. Nah, di sini namanya ada lapisan atmosfer bumi. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Namanya lapisan ozon. Lapisan atmosfer. Nah, di sini, nah Makanya lapisan, ozon ya. nah ozon itu ada di antara nomor 2. Ya, di sini ada namanya lapisan ozon. Nah, di sini lihat. Nah, ini namanya lapisan ozon di antara troposfer sama stratosfer. Nah, adanya pesawat, balon udara, itu ada di lapisan pertama, lapisan yang bisa kalian lihat di langit itu biasanya. Kalian udah lihat ada pesawat, ada awan, ada balon udara, terbangnya di lapisan troposfer. Itu masih dekat sama bumi, paling dekat. Itu ada 0 sampai 12 kilometer. Yang paling rendah dengan bumi. Nah, di sini juga terjadinya cuaca kayak tadi awan, mendung. Nah, di situ berada di lapisan troposfer. Yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Nah, di sini mengandung itu tadi yang dibilang lapisan ozon. Nah, ini lapisan yang melindungi bumi. Jadi kalau bumi ini panas, itu berarti lapisan ozonnya berarti ada yang bermasalah, ada yang berlubang. Nah, di sini selain ada lapisan ozon, juga ada sinar UV. Jadi yang ini menyerap sinar-sinar UV. Jadi kalau lapisan ozonnya berlobang, berarti sinar UV-nya tembus. Nah, kita semakin mudah terbakar. Kulit kita juga semakin mudah terbakar karena sinar matahari. Nah, yang ketiga yaitu lapisan mesosfer.
Nah, lapisan mesosfer di sini ada 50 sampai 80 km. Nah, lapisan mesosfer di sini lapisan semisal ada meteor itu datang ke bumi. Nah, di sini meteornya itu terbakar saat memasuki bumi. Jadi pelindung dari meteor-meteor yang datang ke bumi, yaitu lapisan mesosfer. Nah, yang keempat, lapisan termosfer. Nah, itu lapisan yang menyerap radiasi, sinar ekstrim, sinar X. Nah, di sini juga bisa diterbangkan pesawat atau radio, ya. Nah, di sini yang terakhir lapisan eksosfer, lapisan paling luar dari bumi. Nah, di sini tempat bisa paling dekat dengan luar angkasa. Nah, di sini lapisannya itu sedikit partikelnya. Nah, di sini juga lapisan yang biasanya menerbangkan satelit-satelit. Satelit TV, satelit kalian pakai WiFi itu juga menerbangkan satelit di lapisan atmosfer eksosfer ini. Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah selesai semua ya. Untuk semua peserta Udah. nanti kalau ada yang ketinggalan atau ketika sinyalnya bagus, itu bisa nanti melihat siaran ulangnya di YouTube. Linknya bagaimana, Us? Untuk linknya akan segera di-share di grup Cismaknya masing-masing. Jadi bisa anak-anak dan mama-mama untuk memantau grup Cismaknya. Nanti akan kami share linknya sesuai dengan pembahasan Ustazah Laili tadi dari awal sampai akhir. Bagaimana semuanya? Sudah jelas penjelasan dari Ustazah Laili? Mana suaranya? Boleh di-unmute? Saya ingin ngerti suara semangatnya. Oke. Karena sudah selesai, kita ucapkan Alhamdulillah. Untuk nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung menuju ke CP dari Cismak ya, untuk pertanyaan lebih lanjut. Tuh. CP ya, jadi Enggak foto, tak us. oh iya, foto dulu. Semuanya di-on kan ya? Semuanya di-on kan ya kameranya. Kelihatan dulu. Semuanya di-on. Kelihatan. Kelihatan, Mbak. Oke, semuanya siap? Sudah? Videonya, kameranya sudah di-on kan semua? Satu, dua, semuanya action ya, lihat kamera ya. Satu, untuk slide pertama dulu, ada 2 slide soalnya. 1, 2. Lagi. 1, 2, ganti gaya. 1, 2. Oke, sekarang slide yang kedua. Oke, slide kedua. Semuanya lihat kamera, senyum. 1, 2. Aku sampai screenshot juga ya. BE aku gak kerekam. Lagi ya. Satu lagi sebentar. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke menu utama tadi ya. Ke ruangan utama, boleh kembali. Terima kasih, Us. Sampai jumpa di pembinaan Terus. Cismak tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, stop recording.
Cara kembalinya ya apa ya? Di bawah sendiri ada breakout room. Sorry, ada keluar. Maaf. Ada live room, keluar dari room nanti kembali ke menu utama. Keluar dari breakout gitu. Di sebelah pojok kanan bawah ada keluar gitu, tapi keluar ke ruang utama ya. Oke, guys. Di matamu masih tersimpan